Ibu, saudara-saudariku, sekali lagi selamat siang semuanya. Selamat siang. Coba toleh kiri kanan, berikan senyuman yang paling cakep ya. Ya. Karena saya perhatikan kalau di gereja itu, apalagi di Cijantung, orang fokus mungkin saking apa? Konsentrasinya berdoa ya. Tapi tidak hanya senyum di awal ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, tadi kita sudah mendengar bagian pertama soal kemartiran Kintagon yang menjadi pelindung gereja di mana itu? Di Jakarta. Kelapa Gading. Ya. Itu dia seorang yang mati untuk mempertahankan imannya. Tetapi yang menarik dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar ada dua kisah menarik. Yang pertama itu kisah yang disebut setelah Yesus berkeliling dari desa-desa ke kota-kota, dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk mewartakan Injil. Biasanya Bapak dan Ibu itu diikuti oleh ke-12 rasul. Tetapi yang menarik hari ini ada perempuan-perempuan. Kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah pernah pergi ke Israel, ke tanah suci, sudah. Yang sudah berziarah, pasti sudah, saya percaya sudah ada juga yang sudah pergi. Dalam tradisi rabbinik, Bapak dan Ibu, rabbinik itu orang-orang pengajar guru itu. Siang-siang, apalagi seorang guru, dia berbicara dengan perempuan itu tidak boleh. Ya, orang-orang di sana tidak boleh, apalagi berbicara dengan orang lain. Seorang rabi bahkan dengan istrinya, katanya menurut penafsiran itu berbicara dengan dengan istrinya di depan umum. Itu tidak boleh. Tapi persis Yesus membuat hal yang berbeda. Makanya tadi dikatakan yang salah satunya yang selalu dilihat negatif oleh orang itu tuh Maria Magdalena. Kan dia ini seorang berdosa. Bapak Ibu ingat ya cerita Maria Magdalena itu? Dia baru dibebaskan dari 7 setan. Maria Magdalena adalah orang berdosa. Terus ada Yohana, bendahara Herodes dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam komposisi pewartaan di zaman Yesus, sebenarnya para murid itu tuh dipanggil mereka juga bukan orang yang baik-baik saja Bapak dan Ibu. Coba kita lacak lagi, kita lihat Petrus misalnya. Siapa itu Petrus? Petrus itu kan seorang yang pernah menyangkal Yesus ya. Baru saja dia bilang, dia waktu ketika Yesus akhirnya ditangkap, apakah kamu kenal dia itu? Saya tidak kenal. Yang berkokok ya, kita refleksikan misalnya Jumat Agung ya, saya tidak kenal dia. Tapi Petrus kemudian dikasih area Filipi, dia mengakui iman. Ya Tuhan, aku adalah Mesias. Itu Petrus juga tidak baik-baik saja. Mereka juga adalah nelayan dengan beberapa temannya. Dan hari ini ada perempuan-perempuan yang satunya mereka mempunyai kemampuan finansial yang baik. Bendahara Herodes untuk pasti dia uang banyak itu. Tetapi yang lain mereka adalah orang-orang berdosa. Tapi di mata Yesus itu semua mereka itu adalah manusia yang mempunyai kemampuan untuk mewartakan. Maria Magdalena dia mengikuti Yesus sebagai rasa berterima kasih karena dia sudah dibebaskan dari dosa, disembuhkan dari dosanya. Sebagai ungkapan terima kasih makanya dia juga melibatkan diri untuk meneruskan pewartaan. Tetapi ternyata tidak sampai di situ. Pewartaan juga kemudian dilihat dari bagaimana orang bisa memberikan kontribusi secara finansial. Itu ditunjukkan oleh itu bendahara Herodes. Jadi saudara-saudariku, dalam kehidupan kita bisa tarik dalam kehidupan kita, siapapun kita itu bisa menjadi pelayan Tuhan Yesus. Itu terlepas dari apakah kita itu tidak baik-baik saja secara iman di hadapan Tuhan, tetapi kita dipanggil dengan segala situasi kehidupan kita. Mungkin Bapak dan Ibu di tempat kerja ya, ada persoalan macam-macam, atau keluarga melihat kita, tetapi selalu diingat hari ini Yesus memanggil bahkan orang berdosa untuk melibatkan diri dalam
konteks untuk memperluas kerajaannya. Lihat Maria Magdalena. Ada sebuah cerita Bapak dan Ibu, orang yang punya persoalan, dia merasa diri selalu punya soal. Suatu saat dia datang ke gereja, dia beritahu di pastornya, "Pastor, mulai hari ini saya tidak mau datang ke gereja lagi." Pastor dia kaget. Terus dia bertanya, "Kenapa kamu tidak mau datang ke gereja lagi?" Coba lihat, di tempat saya tinggal itu banyak orang Katolik yang rajin ke gereja, tetapi pulang ke rumah mereka ceritakan nama orang lain. Untuk apa pergi ke gereja lagi, Pastor? Itu loh, padahal tadi pagi baru ke gereja, sore mereka bertengkar, suami dan istri. Anak muda juga sama saja semuanya. Terus pastornya bilang, "Kalau kamu bisa tidak pergi ke gereja, tapi kamu harus ikuti tantangan saya. Sekarang kamu ambil segelas air ya, kamu putar itu keliling gereja." Dia pastor itu memberikan segelas air, dia segelas berisi air, gelas berisi air sampai penuh. Kamu berkonsentrasi ya, jadi kamu harus memutar gereja itu. Dan dia ambil gelas dan dia jalan. "Jangan sampai tumpah ya." "Siap, Pastor," kata dia. Sudah dia berputar, dia penuh hati-hati. Setelah selesai dia bilang, "Pastor, tantangan saya sudah lewati. Apakah air tumpah satu tetes?" "Tidak, Pastor." "Berarti tadi sepanjang kamu mengelilingi gereja kamu berkonsentrasi." "Siap, sungguh-sungguh berkonsentrasi, Pastor." "Apakah kamu masih dengar orang bertengkar?" "Tidak, Pastor." "Apakah banyak orang yang kamu mendengar persoalan di putar sana atau banyak persoalan yang kamu dengar?" "Tidak." "Itu karena kamu berkonsentrasi dengan kehidupan beriman kamu. Sekarang kamu pilih, kamu mau datang lagi ke gereja atau kamu tidak mau datang." Ya, pastor kasih kesempatan untuk berefleksi. 1 minggu kemudian, "Tidak, Pastor, saya mau datang ke gereja." Sama juga dalam kehidupan seperti itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Kita sendiri bisa mempunyai persoalan apapun itu, tetapi kadang-kadang orang lelah. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dia melibatkan kita, termasuk Maria Magdalena. Yesus ingin kita semua terlibat dalam pelayanan kebaikan. Kalau kebaikan itu kan bisa diterjemahkan dimanapun kita diutus, baik itu di sini atau di mana, di rumah atau dimanapun kita diutus. Kebaikan pasti disukai oleh setiap orang. Akhirnya Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, mari kita bawa kebaikan itu dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Kalau misalnya ada soal dengan orang, diurus baik-baik. Kalau kita menyimpan perasaan dendam atau benci, sakit hati, malah yang sakit adalah kita sendiri. Coba Bapak Ibu genggam tangan begini, coba kita praktek. Itu sama saja orang menggenggam rasa sakit ya. Sama di hati, kalau kita genggam semakin lama, gimana rasanya Pak? Hah? Gimana rasanya? Capek ya, sama juga. Jadi oleh karena itu, mari saudara-saudariku, kita bawa kebaikan Tuhan itu kepada siapapun yang kita jumpai. Semoga ke depan itu dalam konteks kehidupan kita masing-masing itu kita adalah martir-martir baru seperti King Agung itu. Dia waktu itu berdarah-darah, kita tidak usah berdarah-darah ya, tetapi kita bisa mewartakan dengan cara yang lain untuk kebaikan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.